Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafsuddin dengan NIM 0704211024 dari kelas Biologi 2. Plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Cara menghindari plagiasi. Yang pertama, sertakan citasi. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Dan yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Dampak plagiarisme. Dengan plagiat, maka kita cenderung untuk menjadi malas karena selalu mengandalkan karya orang lain untuk dijiplak. Kebiasaan melakukan plagiarisme juga menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Artinya, pelaku plagiarisme merasa tidak percaya diri untuk menampilkan karya dari hasil buatan dirinya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pernah melakukan plagiat dengan berbagai alasan, antara lain karena budaya dosen dalam mengajar, orientasi IPK, dan akses informasi yang mudah. Sanksi pelaku plagiarisme. Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiat sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dari yang sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat. Antara lain, yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian dengan tidak secara hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 6. Dari sanksi yang terendah sampai sanksi yang terberat. Yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak dosen, yang keempat penurunan pangkat dan jabatan akademik atau yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan menjadi guru besar atau profesor sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen. Yang ketujuh, pemberhentian yang secara tidak hormat sebagai dosen. Dan yang kedelapan, pembatalan ijazah yang diperoleh oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kesimpulan yang diperoleh dari yang saya sampaikan adalah keinginan untuk mencari jalan pintas dan rendahnya kemampuan menulis dan berargumentasi secara ilmiah menjadi faktor penentu terjadinya plagiarisme di kalangan akademisi. Plagiarisme tidak bisa dibenarkan karena sama saja seperti mencuri karya orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.